Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Budi Manarul Ilham. Saya dari Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai DNS, yaitu Domain Name Server dan Web Server. Nah, baik, langsung saja kita pertama yaitu tambahkan PC. Kita tambahkan 3 PC. Dan selanjutnya kita menambahkan router. Nah, di sini switch routernya. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel Cooper dari PC 1 ke switch menggunakan fast Ethernet, sama dengan PC 2 juga ke fast Ethernet dan juga PC 3. Nah, setelah itu kita ubah namanya, misal di sini menjadi PC 1 supaya gampang melihatnya. PC 2. Bentar. Nah, setelah itu kita ubah yaitu IP konfigurasinya. Di sini kita masukkan misalnya 192.168.1.1. Nah, setelah itu di sini ada subnet max-nya itu yaitu default, ya kita tidak usah ubah. Langsung kita masuk ke PC 2. Kita masukkan 192.168.1.2 karena ini merupakan PC 2. Next, untuk PC ketiga sama 192.168.1.3 karena kita menggunakan ini PC ketiga. Baik, setelah konfigurasi perangkat, kita coba ping perangkat di PC 1 ke PC 2 menggunakan ping 192.168.1.2. Nah, di sini sudah terhubung, misalnya dari PC 1 ke PC 2 karena menggunakan switch tadi. Ya, sebelumnya saya sudah menambahkan di server ini. Kita ganti menjadi DHCP server, dan saya sudah menghubungkan dari switch ke server menggunakan kabel straight through ini. Selanjutnya kita mengganti slot switch yang tidak terhubung. Ini kita buang. Sebelumnya kita matikan dulu. Nah, sebelumnya kita matikan dulu switch-nya. Selanjutnya kita buang switch-switch yang tidak terpakai. Lalu kita tambahkan menggunakan PT switch ANM1 ini. Nah, setelah switch-nya sudah bertambah menjadi lebih banyak lagi,
Selanjutnya kita nyalakan lagi switchnya, kita close aja. Nah, setelah itu kita ganti konfigurasi di servernya. Kita masukkan IP-nya 192 seperti biasa, 8 100. Nah, kita tambahkan 192 168 100. Nah, selanjutnya itu subnet max-nya itu masih default. Kita lanjut aja ke server ini. Baik, setelah itu kita masuk ke server, kita aktifkan DHCP-nya. Lalu baik, setelah DHCP kita aktifkan interface-nya, kita ubah start IP address-nya. Kita bisa mulai misalnya dari 10. Nah, nanti akan berakhir di, misalnya kita mempunyai visi 50, nanti akan berakhir di 50. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita close saja. Nah, di sini akan terkonfigurasi ulang, misalnya di IP DHCP-nya. Nah, dimulai dari 10. Nah, misalnya lihat di PC 2-nya, DHCP-nya dari 11 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita coba ping dari perangkat ke server. 192 8 valid comment. Nah, karena tidak menggunakan ping yang salah. Selanjutnya ping 192 168 1.100. Nah, kesalahan banyak teknis karena ada sama dengan pula 192 168 1.100. Nah, baik. Nah, begini sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita tambahkan web server. Di sini kita ubah menjadi web server. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel straight through. Nah, di sini kita ubah konfigurasi IP-nya menjadi 192 168 1.150. Nah, untuk subnet max-nya tetap saja menggunakan default. Nah, kita masuk ke server. Nah, di sini karena menggunakan web server dan identik dengan HTTP, sini juga udah on. Nah, di sini di HTTP-nya kita hanya mengubah indeks HTML-nya. Nah, kita edit. Nah, di sini kita ubah menjadi lebih sederhana. Itu dengan HTML.
Selanjutnya untuk penambahan di heading 1 kita menggunakan terima kasih aja. Oke. Ya, terima kasih untuk saya sendiri. Baik. Nah, setelah itu kita save. Baik, setelah kita save, kita coba di web browsernya di komputer 1, kita masukkan URL-nya ke web server tadi 92.168.1.150. Baik. Baik, maka akan tampil ya, terima kasih untuk saya sendiri yang telah tadi saya setting. Ya, umumnya orang-orang juga mencari di web memasukkan URL tentunya tidak menggunakan IP address ya. Nah, di sini saya akan mengubah IP address itu menjadi huruf atau angka menggunakan DNS server. Baik, kita masuk ke server. Nah, sini kita tambahkan server DNS server, yaitu domain name server. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel straight through. Kemudian kita konfigurasi di DNS server ini IP address-nya kita ganti menjadi 192.168.1.200 misalnya. Nah, untuk subnet max-nya juga akan default seperti itu. Ya, selanjutnya kita aktifkan DNS-nya di sini dengan nama misalnya www.tkd.com. Nah, dengan kita mencoba masukkan IP address yang di web server ini, yaitu 192.168.1.150. Selanjutnya kita kita juga bisa memasukkan DHCP server ini menjadi dhcp.tkd.com dengan IP address yang sama 192.168.1.100, yaitu IP address yang ada di DHCP server. Dan kita juga bisa memasukkan di server yang sama, yaitu di dns.tkd.com yang tadi kita sudah masukkan 192.168.1.200. Nah, selanjutnya kita add lagi. Nah, kita save. Saja sudah, kita ubah juga di IP konfigurasi ini yang DNS-nya tadi. DNS-nya kita ubah jadi 192.168.1.300. Nah, selanjutnya jangan lupa kita save. Baik. Nah, jangan lupa juga kita mengubah konfigurasi yang ada di IP tersebut dengan cara mengubah statik ke DHCP lagi.
Nah, di sini akan tampil DNS servernya. Nah, baik. Di sini juga kita bisa mencoba langsung. Coba langsung di web browsernya. Coba www.tkd.com, maka akan tampil juga ya yang tadi yang saya sudah setting. Terima kasih untuk saya. Jadi kita tidak perlu memasukkan IP address untuk memasukkan URL-nya. Sebelumnya mohon maaf. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.